Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oh baik, ini masih separuh, nggak apa-apa. Soalnya anak soleh udah masuk. Oh iya, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan untuk transcendensi malam hari ini, mulai minggu depan kita ada satu tema yang baru ya. Jadi untuk malam hari ini adalah sesi Mbak Sani yang terakhir kalinya. Kita mau lihat progres. Jadi Mbak Sani ini dulu kita mulai transcendensi itu sekitar bulan Juni ya, bulan Juni atau Juli saya lupa, sekitar bulan Juni atau Juli. Dan waktu itu memang kondisinya gimana Mbak Sani dulu? ngomong mengenaskan kok nggak tega gitu. Kondisinya bukan jongkok lagi, udah lagi tiarap itu Mbak, lagi help gitu ya. Iya, jadi berangkat dari kondisi yang seperti itu dan ini sudah 8 bulan dan tentu saja sangat menarik dan anugerah banget ya kita boleh menyimak gitu sampai ke dapur-dapurnya Mbak Yasani dan thank you banget Mbak Sani boleh terbuka sama kita. Jadi minggu depan untuk memberikan satu suasana yang segar ya. Kita akan memulai dengan tema patah hati ya. Di sini yang nggak pernah patah hati siapa deh? Udah pernah semua rata-rata kan? Nah, kita akan mengangkat tema itu dan kami membuka untuk beberapa teman-teman yang bersedia untuk ditransendensi seperti Mbak Yasani, iya. Dan patah hati itu belum tentu sekarang kondisi sekarang ya, bisa jadi mungkin patah hatinya udah lama. Kan we never know, kita nggak tahu apakah yang dulu itu sudah sembuh atau enggak. Jadi silahkan nanti yang memang pengen untuk ditransendensi boleh japri saya atau japri Mbak Yasani ya, oke? Terima kasih. Kita malam hari ini kita simak progres Mbak Sani dari dulu pertama sampai sekarang kira-kira sampai di mana. Halo, selamat malam Abang. Selamat malam. Iya Bang, tumben. Lagi healing-healing nih. Lagi healing-healing. Wah, abis piknik dong ini berarti Abang. Ya, lagi piknik. Oh, lagi piknik asik dong, seger dong ya. Iya Bang, malam hari ini Mbak Sani terakhir Bang. Mau diapain nih Bang? Ya, hanya digeledah aja lah ya. Silahkan Bang. Kita geledah aja dia. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Karena biasanya kan kita 100. Tapi saya mau sapa yang belum atau yang masih baru, kira-kira siapa ya? Ini ada siapa kira-kira yang belum saya kenal? Saya kayaknya kenal semua ini. Situ Bondo, Sisi Arisandi, selamat malam Pak Purwoko, kemudian Surabaya, Eliva. Kemudian ada Bogati, Sugati. Gimana Bu Bugati? Masih di Batam kah? Kemudian Asrul Poniran, Jakarta Pondok Cabe, gitu ya. Halo Pak Iwan, apa kabar nih? Assalamualaikum. Ada Evolution X, kemudian ada Pak Edi, oke, ada Kak Vivi, halo, apa kabar Banjarmasin? Kemudian ada Kamila, ada Alia yang mana nih ya? Ada Bu Ai, ada Aga Dewi Cahaya, ada Kak Afiati ya. Oke, kita ambil nunggu yang lain, ini masih banyak arus masuknya masih deras ya. Kemudian ada Irfan Bagus, ada Beni ya, Bang Beni, ada Yusmaleli, ada Butias, halo Butias. Kemudian ada Pak Wahyu ya, ada Sunita, kemudian ada Pak Bi ya, halo Pak Bi. Kemudian ada Mbak Uun ya, di Junaina. Masih deras saya kira.
Ada siapa lagi ya? Itu ada yang baru, Ahmad Yuli sama Evolution itu siapa ya namanya Evolution? Halo Kanin, apa kabar nih ya? Di mana nih Kanin? Ini Kanin, kemudian oh iya, ini teman-teman yang apa ya? Tapi udah diumumin di grup sih ya sama Mas Jamim. Jadi oke. Waduh, dari Toli-Toli, wah jauh sekali ya. Oke lah, kayaknya harus masuknya udah meredah ya. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita membedah ya, sebelum membedah kisahnya Mbak Sani, apa nih namanya? Saya ingin memperjelas ya. Jadi saya terus memperbaharui apa namanya itu ya, sistem representasi dari pengetahuan mengenai kesadaran ini. Pada dasarnya ya, jadi ini biar teman-teman, pada dasarnya apa yang kita sebut sebagai pencerahan itu sebenarnya hanya kejelasan ya, diri kita sendiri. Jadi what am I itu Halo Bang, suaranya hilang kah? Iya, mungkin sinyal Bang Aswar nih. Ditunggu ya. Suara Esa nih kedengaran tapi kan? Iya, Bang Aswarnya yang tiba-tiba hilang. Oh, Bang iya. Aswar? Wah, sinyal kelihatannya. Bang Jago monitor. Abang Iya. nggak tadi kan ya? Lagi di luar kan? Lagi healing soalnya. Iya, kayaknya background Bang Esa nggak di kantor ya. Iya, lagi healing. Abang lagi healing. Ya udah, nggak apa-apa. Abang healing dulu aja. Sambil nunggu yang masuk yang baik ke. Iya, abang healing dulu aja. Oh ya, by the way, ini untuk patah hati, teman-teman nggak perlu takut ya. Kan ada yang takut kayak aibnya. Saya rasa apa ya, ketika kita berani untuk membuka, ya justru disitulah ada pintu kesembuhan gitu sih ya. Dan buat teman-teman di sini juga saya himbau untuk nggak cerita-cerita gitu ke yang lain ya. Saya rasa sih nggak tahu ya, pada hobi ngegibah nggak sih? Kalau misalnya takut identitas kan bisa ganti dengan mawar, melati, anggrek, banyak kan nama bunga. Mawar lah pakai nama mawar kan ya nggak baik ke. Nanti Iya, nama laki-lakinya Doni, Camim, jangan Bang Aswar, Mas Camim dibawa. ya nggak apa-apa juga sih. Ya kan, pakai nama siapalah gitu ya kalau nama laki-lakinya Pak Jokowi. Nanti suaranya saya blurkan bisa kok. Tit gitu ya. Kayak robot, suara robot itu. Kalau memang takut terekspos ya. Iya, kayak suara yang di TikTok kan ada tuh yang kayak gitu ya. Ya, biasanya kalau jadi pelaku-pelaku di berita-berita Oke, kan di kayak suaranya suara di itu. tit yang gituin kan? Tit gitu. Suara tit, tit gitu. Bukan, itu kan sensor. Oh, Tapi kayak robot itu loh. iya, kayak suara Google. Nah, ini memang. Jadi itu apa namanya? share screen kan?
Oke, kita coba share screen. Jadi kita ingin tahu sebenarnya pergeseran ya, pergeseran secara progresif makna hidup ini gitu ya. Apakah uh, kelangkaan masih kuat atau kelimpahan itu mulai terlihat gitu ya. Gimana Mbak Sani? Iya, hadir Bang. Oke. Jadi sebenarnya proses transendensi itu dia shifting dari dualitas ke non-dual, lalu itu dialami sebagai makna, perubahan makna kehidupan, tapi perubahannya itu secara bertahap gitu ya, karena kadar dualitas itu kan tiap orang berbeda gitu ya. Seperti itu. Gimana Mbak Sani? Ya Sani, ada satu cerita dulu ya Bang ya Sani. Monggo. Mau tanya ke Abang, karena ya Sani termasuk kaget juga sih dengan ucapan yang spontan itu gitu, yang refleks ya Sani sebutkan. Jadi waktu ya Sani lagi cuci piring, ada sesuatu kejadian gitu ya dari ayahnya, anak-anak lagi datang gitu, terus biasa kan nyalahin apalah gitu ya gitu, intinya gitu. Terus yang biasa nih spontan refleks itu langsung bilang gini, semogalah dosa-dosanya dia diampunin dan dosa-dosa aku diampunin gitu. Terus saya langsung, kok aku tiba-tiba nggak bisa berdoa kayak gitu ya, selama ini nggak pernah langsung ngomong kayak gitu, biasanya langsung yang langsung ke dalam perasaan kan Bang gitu. Terus setelah kaget itu, terus saya ngecek ke dalam, apakah ada rasa marah, terus merasa merasa bersalah lagi atau jatuh lagi ke 20, itu nggak ada Bang. Jadi itu yang saya tangkap, oh oke, nanti ya saya mau cerita ke Abang, apakah ini sebuah suatu yang Abang pernah bilang coba ditangkap, yang mana event-event ada yang dikira yang dipersangkai sebagai nilai keilahian, atau apa yang muncul tuh yang malah yang egoismenya itu gitu kan. Nah itu yang Sani mau tanya ke Abang gitu. Jadi apa karena itu pertanyaannya? Ini Sani tangkap gitu Bang. Pertanyaannya? Ya iya ya, apakah itu jadi masalah apa enggak? Jadi apakah yang spontan seperti itu udah bisa ya Sani konfirmasi bahwa itu ada perubahan yang fundamental gitu ya, yang bisa ya Sani, mudah-mudahan kedepannya ya Sani bisa jaga seperti itu gitu Bang, karena sesuatu yang baru buat Yasani, ketika Yasani seperti dilukai, tapi Yasani bisa langsung mendoakan di saat itu, bukan setelah kejadiannya ya, tapi pada saat event itu Yasani bisa berdoa gitu loh Bang. Itu kayak selama hidup Yasani itu biasanya sakit dulu terus redam dulu baru berdoa gitu, tapi pada saat kejadian itu Yasani spontan aja gitu, langsung berdoa kayak gitu. Tapi Yasani cek langsung kan ke dalam, mengamati perasaan apa yang dirasa nih gitu. Nggak ada sih yang getar-getar atau deg-degan atau merasa bersalah atau marah gitu, nggak ada Bang. Gitu. Oke. Gimana menjelaskannya ya? Biar tidak menghasilkan dualitas. Ya. Karena Yasani juga mikir kalau mau cerita reportase jatuhnya nanti kan kayak apa ya? Yang pernah Abang bilang itu dibahasakan, itu malah jatuhnya ke penilaian kan gitu ya. Tapi kalaupun nggak Abang komentarin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman itu ya Sani mau cerita aja, ya Sani kaget dengan perubahannya ya Sani yang kayak gitu Bang gitu. Ya karena gini, tentang doa itu sendiri itu punya makna yang berbeda gitu ya. Antara kesadaran dualitas dengan kesadaran non-dual. Dan ini tentu dari pengalaman saya sendiri ya. Dalam kesadaran non-dual itu, doa itu atau ucapan doa itu berarti hadirnya kehendak Tuhan kan. Jadi bukan lagi permohonan ya. Jadi kalimat itu bukan lagi kalimat permohonan dari menuju ya toh. Kalau permohonan dari menuju, ya itu tentu saja ada dualitas di sana. Tetapi secara ibadah itu kan tidak soal ya.
tapi bagi kita yang memang fokus pada progresif itu justru di sana ya ada dualitas gitu ya. Jadi misalnya tadi doanya semoga diampuni. Semoga diampuni dosa-dosanya dan dosa-dosaku gitu Bang. Ya Jadi itu apa ya? Dia duluan baru mendoakan Yasani gitu Bang. Jadi kata semoga itu apa ya? Coba kita cari sama-sama dulu gitu ya. Kesemogaan itu apa sih artinya? Kesemogaan itu kan berangkat dari kita anggap itu sesuatu yang tidak mungkin kan. Lalu kita semogakan terus. Jadi sebuah harapan ya, sebuah harapan. Jadi coba diganti semoganya gitu ya, bahwa jadi gimana tuh kalau semoganya dihilangkan? Mungkin karena kebiasaan juga kali ya Bang, selama ini kan jadi masuk ke alam bawah sadar sendiri gitu kalimat kata-kata. Ya kata semoga ya, oke, ya nggak masalah sebenarnya. Cuman ini kita mau lihat dari persoalan dualitas non dualnya gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba terpikir untuk berdoa gitu kan? Iya. Itu secara dualitas doa itu berarti adalah proses dari A ke B ya toh? Nah secara non dual tuh enggak begitu. Secara kesadaran non dual itu adalah bahwa ketika berdoa maka kehendak Tuhan itu telah hadir gitu. Lalu kita ucapkan ya toh. Jadi lebih dulu hadirnya kehendak Tuhan itu lalu menuntun ya, menuntun. Jadi gramatika yang kita ucapkan itu sebenarnya representasi dari kesadaran non dual itu sendiri gitu. Jadi itu apa ya? Ya itu berarti sedang diampuni kan berarti, atau sudah diampuni gitu ya. Jadi karena pada saat Yasani ngomong itu, Yasani kayak nggak pakai berpikir untuk berniat berdoa gitu loh Bang. Jadi ya persoalannya ini, persoalannya adalah kata Yasani itu. Dalam kesadaran non dual itu kemudian berarti ada dua Yasani, Yasani dengan Y kecil atau Yasani dengan Y besar kan. Jadi yang apa namanya itu harus dikonfirmasi gitu, bahwa kalau yang hadir itu adalah kesadaran non dual, ya sudah gitu, bahwa Tuhan punya power atau Tuhan menghampiri kita ya. Bukan menghampiri sebenarnya, Tuhan tuh hadir gitu ya. Tuhan tuh hadir, dan memang Tuhan tuh selalu hadir. Hanya saja memang kita terjebak dalam dualitas, lalu kemudian bahwa Tuhan tuh aku di sini dan dia di sana kan. Jadi ya ini perbedaan sistem kesadaran ya. Yang satu yang non bagus itu rasa eksistensi ilahiyah gitu. Tapi rasa eksistensi ilahiyah ini adalah bersumber dari Tuhan yang transenden. Jadi ini Tuhan yang transenden. Kemudian ada rasa kehadirannya. Sementara di sini memang ada Tuhan transenden juga, tetapi itu tidak ada rasa kehadirannya. Ada hanya rasa eksistensi tubuh, rasa eksistensi egois. Itu kemudian menciptakan dualitas di sini dan di sana, kan gitu ya. Itu perbedaan antara dualitas dan non-dual gitu. Jadi ini cuma memang untuk apa ya, memahami non-dual, memahami sebenarnya jelas dengan non-dualitas ini, yaitu apa namanya ya, itu sifatnya progresif gitu. Semakin tinggi LOC, semakin kuat kesadaran non-dualitas, semakin kuat. Jadi ini untuk apa namanya, bahasa ini ya kurang lebih begitulah ya, kurang lebih begitu. Jadi sebaiknya coba di
apa namanya itu ya, konteks bahasanya itu dibawa ke ranah non dual gitu ya, itu nanti punya makna yang berbeda gitu, punya makna yang berbeda. Misalnya gini, ini lagi kan di kantor, awalnya kan kita mau berdoa, ya Allah misalnya, saya butuh duit 3M ya toh. Ini kan berarti A dari A ke B ya toh. Kalau kesadaran non dual itu artinya bahwa Allah telah menghendaki, kehendak itu telah hadir ya pada, ya bukan, tidak ada lagi diri terpisahan itu kan, bahwa Tuhan hadir untuk ini gitu. Tuhan hadir. Jadi Tuhan telah hadir gitu, dan kehadiran itu tergramatika seperti ini. Ini gramatikanya kan, ini kan gramatika yang di sini ya. 3M. Artinya ya itu sudah kehendak Tuhan itu. Jadi tidak bisa lagi dibilang kehendak sani gitu kan. Iya. Itu udah kehendak ilahiyah gitu, sebuah divinity gitu ya. Divinity. Jadi gramatika itu jadi representasi dari kehendak Tuhan yang hadir gitu ya. Kehendak Tuhan yang hadir. Coba mungkin itu ya yang harus dilatih oleh kita semua saya kira ya. Pelan-pelan shifting dari dualitas ke non-dual. Kalau kesadaran dualitas itu memang fokus pada hal yang bersifat materi gitu. Perhatian keluar, sementara kesadaran non-dual itu dia bukan pada yang materi ya, tetapi pada kejelasan eksistensi diri. Kejelasan. Seperti itu. Semoga ini nggak bikin mumet penjelasan saya, karena memang ini sesuatu yang saya hanya sebenarnya ingin memperlihatkan gitu ya, apa yang terjadi kalau sedang transendensi itu proses untuk melarutkan ya dualitas terus menerus gitu ya, seperti itu. Lalu itu sebaiknya mempengaruhi tata bahasa kita gitu, prinsip non dual gitu ya, prinsip non dual. Terus apalagi ya, apalagi kira-kira yang bisa kita bahas nih? Kalau yang berkaitan dengan tema yang hari ini, Bang, judulnya tadi tuh Mbak Ike bikin bukan yang dulu gitu kan, Bang? Jadi kan karena memang hari ini kan sesi terakhir ya Sani untuk sebenarnya nggak bisa dibilang juga terakhir ya, karena so far sih kedepannya ya Sani akan terus progresif, terus bareng-bareng di sesama belajar bareng gitu kan, membersamai. Cuman hanya sebagai sosok ditransendensikan gitu kan Bang, yang terakhir di sini gitu. Nah, kalau untuk yang flashback ke belakang gitu, ini sambil ya Sani semoga bisa menginspirasi teman-teman yang tadi kan sempat kita lagi ngobrol di grup Bang, untuk siapa yang mau maju ke depan untuk minggu depan gitu. Jadi masih adalah warna-warna atau bau-bau ketakutan untuk ditransendensi karena rekaman akan ditayang di YouTube gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga ke teman-teman bahwa dengan melihat sambil ya Sani menceritakan flashback ya Sani 8 bulan yang lalu dari bulan Juni bersamai ditransendensikan sama Bang Aswar. Memang waktu itu ya Sani inget lah ya, waktu pas pertama-tama sampai yang ya Sani harus mempersiapkan satu baju untuk nahan diri air mata itu, karena kan nggak ada tisu di sini gitu. Jadi karena ya Sani juga mikir
sampai dulu anaknya Sani pun nggak pakai tisu basah, Bang Sani selalu pakai kain basah karena mikir pertama ya dana, terus kedua tuh mikir daur ulang kertas ini loh gitu kan. Jadi itu nggak ada ya Sani paling nggak suka pakai tisu sebenarnya gitu. Jadi harus pakai kain basah. Ya waktu itu dari pertama ikut Transendensi Abang itu ya Sani memang ada satu baju gitu yang untuk jaga-jaga kalau nanti ya Sani nangis gitu, dan akhirnya memang nangis kan. Nah mungkin ada teman-teman yang baru bergabung juga di sesama, jadi ya Sani udah di Transendensi Abang dari 8 bulan yang lalu itu ya Sani memang merasakan perubahan dari pertama banget ya, ini kan sebenarnya transendensi finansial Bang, tapi kan semua itu pun dimulai dari dalamnya ya Sani kan. Ada ya Sani ingat banget Abang bilang materi termasuk uang itu adalah aspek spiritual yang mewujud atau mengaktual di ruang waktu gitu kan Bang. Nah jadi yang pertama banget ya Sani selalu untuk cek itu ya memang harus ke dalam ya Sani gitu. Jadi 8 bulan yang lalu itu yang ya Sani kerasa banget itu adalah perubahan dari dalam, bahwa ya Sani harus bisa menjaga jeroan ya Sani gitu dalam hal ya perasaan, terus cara pikir kayak gitu-gitu. Dan sekarang hari ini pun dapat ilmu lagi untuk gramatikal bahasa itu Bang gitu. Jadi kalau untuk kayak ketakutan, kayak kalau dulu kan malam itu biasanya takut besok tuh gimana gitu. Kalau sekarang malam itu lebih nyenyak gitu. Terus ketakutan tuh udah mulai yang lebih ketakut sama Tuhan gitu. Kalau dulu takut sama uang lah, tapi kalaupun takut sama uang kan nanti Tuhan ya itulah kehendak Tuhan yang Abang bilang tadi gitu. Terus itu pertama. Terus yang kalau finansial ya Sani yakin dengan berkurangnya ketakutannya Sani itu rezeki juga akan bisa lebih menyusul Abang itu jadi sultan gitu Bang. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga yang di sini ya itu ya Sani juga terima kasih sama Bang Aswan, Mbak Ike, Mbak Mari, terus Jenny, Mas Cemi, Mas Didu. Tapi ini bukan perpisahan ya Bang ya. Ini Sani masih go ahead lah. Ya. Gitu. Ya Sani nggak akan berhenti, maksudnya besok nggak ikut Zoom, nggak gitu banget ya Sani Bang. Kan Abang tahu lah ya kayak gimana gitu. Kayak gitu Bang. Ya, ini saya mau memperjelas apa makna ke dalam gitu ya. Nah iya Bang, gimana? Saya mau memperjelas. Sebenarnya makna ke dalam ini punya akar filosofis loh. Punya akar filosofis. Ke dalam itu artinya itu pandangan subjektif. Diri subjektif gitu. Abang share screen-nya nggak muncul. Oh. Jadi ini kata ke dalam itu punya makna dalam itu ya. Punya makna filosofis sangat-sangat mendalam. Coba saya terangkan gitu ya. Jadi ke dalam itu artinya bahwa ada kesadaran subjektif. Kesadaran subjektif, sementara keluar itu kesadaran mekanik sebenarnya, objektif gitu ya. Jadi ke dalam, keluar, ini kesadaran mekanik. Objektif. Nah, dalam pandangan subjektif ya. Secara subjektif, seluruh aspek kehidupan itu berarti itu adalah dunia subjektif kan gitu. Jadi ada kesadaran subjektif, ada dunia subjektif. Dunia subjektif inilah yang disebut di dalam gitu. Dalam dunia subjektif ini ada isinya gitu kan. Jadi mari kita lihat ya, semoga ini jelas. Mari kita lihat konteks ke dalam. Jadi ke dalam ini maksudnya itu kesadaran subjektif ya. Nah, jadi ini namanya konteks.
kesadaran subjektif ini melahirkan dunia subjektif. Dunia subjektif. Ini yang disebut sebagai feel. Dalam dunia subjektif itu ada kontennya, ada isinya kan gitu ya. Ada isinya. Nah, selama ini kan yang kita pusingkan kontennya kan. Iya. Yang kita lihat di luar itu kan konten. Nah, itulah yang disebut sebagai kesadaran objektif gitu. Kita lupa bahwa kita punya dunia subjektif yang utuh. Dalam dunia subjektif yang utuh ini, itu di dalamnya ada ekonomi, macam ekonomi, fisika, kimia, biologis, dan seterusnya. Itu semua nilainya sama gitu, tidak ada yang dibeda-bedain gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah secara finansial, sebenarnya yang terjadi adalah dia menolak dunia subjektifnya sendiri, khususnya dunia ekonomi itu. Itu makna kata di dalam atau ke dalam gitu ya. Ada konteks subjektif. Dalam konteks subjektif itulah dunia itu menjadi subjektif gitu. Kalau kemudian dalam dunia subjektif inilah diisi oleh konten-konten. Nah, semoga teman-teman masih ingat kuliah 2 tahun lalu. Kuliah 2 tahun lalu itu soal ini gitu ya. Nah, konten, feel, konteks. Itu kan maksudnya begini. Jadi kita selama ini itu hanya mengenali atau bahkan mengejar konten yang sebenarnya itu bukan itu dulu yang harus dikejar gitu ya. Iya. Yang harus kita terima dulu adalah dunia ini subjektif. Ini yang diterima secara utuh. Itulah yang disebut dengan dunia dalam. Ya kan? Dunia ini subjektif. Yang kita lihat di luar itu adalah konten dari dunia subjektif itu gitu kan. Maka kemudian mestinya secara subjektif kita memiliki dunia subjektif, dan dunia itu adalah dunia yang sangat unik, tak tergantikan pada setiap orang gitu kan. Sehingga kita kalau saya lagi stres, saya masuk, itu berarti tanda bahwa saya sudah terikat di sini gitu ya. Saya masuk ke dalam dunia subjektifku, itu rasanya itu joy. Betapa saya ini secara subjektif itu sangat berharga. Tidak ada yang bisa menggantikan peran saya. Peran saya dalam dunia objektif saya sendiri. Itu saya merasa joy, merasa penuh syukur. Bukan karena mendapatkan, tapi memang bahwa dalam kesadaran subjektif ada dunia subjektif yang tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu ya dalam diri saya. Itu maksudnya ke dalam gitu ya. Lalu kemudian jika ada sesuatu yang sulit kita wujudkan di kehidupan sosial kita, itu hanya menunjukkan ada dunia subjektif kita yang kita tolak gitu. Kayaknya ini lebih mudah diserap bahasa nih ya. Ini kan kesadaran dimensi 5 semacam itu gitu. Seperti itu. Jadi jadi itu yang harus Mbak Sani sadari, konfirmasi itu adalah dunia subjektif itu dulu gitu. Seluruh alam raya ini itu bisa kita konfirmasi di dalam dunia subjektif kita gitu kan. Artinya betapa berlimpahnya karunia
di dalam dunia subjektif itu. Ada alam raya macam-macam. Tetapi kita selalu tidak mensyukuri dunia ini, karunia ini, karena kita sibuk gitu kan. Jadi ibaratnya itu sibuk mengejar kursi, tetapi nggak punya rumah gitu. Jadi kursi dibawa-bawa kemana-mana aja. Kan berat tuh. Ya kan? Jadi mana-mana Mbak Sani mikul kulkas karena nggak punya rumah untuk membawa atau untuk menempatkan kulkas tadi. Itu tuh yang bikin stres tuh dalam pengalaman saya seperti itu gitu. Oh ternyata saya selama ini itu fokus mengejar konten, tapi sebenarnya saya menolak seluruh dunia subjektif saya. Lalu ya mau ditempatkan di mana tuh konten-konten itu kalau dunia subjektifnya saya tolak gitu kan? Kan seperti itu. Nah ini lebih mudah kayaknya daripada bahas dualitas non-dual ya Mbak Sani. Iya Bang. Ini kayaknya lebih mudah karena ini dekat dengan LOC-mu gitu ya. Siapin dulu dalamnya ya Bang, siapin dulu dalamnya. Kan siapin, Mbak Sani perlu mengkonfirmasi dulu, konfirmasi dulu bahwa Mbak Sani punya dunia subjektif, titik. Dan dunia subjektif itu apapun yang terkonfirmasi, ya itu dalam dunia subjektif gitu kan. Iya. Maka kemudian kita akan menemukan bahwa dunia subjektif kita ini seluas semesta. Iya, surganya Yasani Bang. Hah? Surganya Yasani itu. Iya, dan tune in di situ dulu, biar joy. Gitu. Wow, gitu kan. Kalau kapanpun tertarik ke isinya, itu sudah menjadi dunia objektif gitu ya. Jadi dalam dunia subjektif kita, itu adalah seluas semesta. Makanya ada tulisan itu di baju saya, You are universe. Bahwa kamu tuh punya dunia subjektif yang seluas semesta loh. Kenapa itu tidak dikonfirmasi terus-menerus sehingga kemudian itu melahirkan rasa kelimpahan, rasa yang unik, rasa yang otentik, rasa yang tak tergantikan gitu kan. Jadi itu nanti yang disebut membuncah itu ya Bang? Ya apa itu ya membuncah itu ya? Ya kelimpahan lah pokoknya. Iya. Jadi ini mesti dikonfirmasi lalu kemudian itu akan dari situlah muncul energi joy gitu, sampai membuncah begitu aja lah biar jelas. Kan? Seperti itu. Jadi tapi untuk Mbak Sani itu konfirmasi dulu dunia ini dengan kesadaran dirinya. 500 tuh udah mudah mengkonfirmasi dunia subjektif ini. Semakin jadi apalagi di 540. Joy-nya itu kan kenapa sih di peta kesadaran itu 540 itu joy? Karena dia kesadarannya itu sudah menyadari dunia subjektif itu. Betapa bodohnya saya hanya mengejar konten, lalu saya lupa mengkonfirmasi dunia subjektif yang luas ini gitu kan. Kan gitu. Iya. Betapa lelahnya saya mengejar konten, tetapi saya tidak mampu mengkonfirmasi dunia subjektif yang seluas semesta ini. Nah, itu nanti bisa joy ya, meledak nanti. Kalau Mbak Sani bisa mengkonfirmasi ini, itu nanti bisa meledak energi kebelimpahan dari dalam. Karena dalam dunia subjektif itu tidak ada yang kurang. Kenapa nggak ada yang kurang? Ya karena nggak diperbandingkan, nggak ada perbandingannya wong subjektif. Iya. Nggak ada yang hilang dalam dunia subjektif itu. Yang kita sebut kurang, yang kita sebut hilang, itu kan pada isinya kan, kontennya. Nah, ini dulu pelatihannya, latihan yang saya kontemplasikan ya.
Tapi memang tantangannya adalah kebiasaan mental kita untuk mengejar isinya, tetapi tidak mampu mengenali, tidak mampu mengkonfirmasi dunia subjektif itu. Karena memang pandangan kita itu bukan subjektif, pandangan objektif, pandangan mekanik, gitu kan. Gitu ya, Mbak Sani? Iya, Bang. Jadi Mbak Sani, ini kan LOC-nya, konfirmasi ini terus-menerus. Saya dulu waktu pertama kali latihan ini itu, ya konfirmasi terus-menerus. Itu lama-lama kemudian feel ini itu nanti memunculkan isinya, ya istilahnya itu memunculkan isinya di dunia objektif gitu kan. Dalam istilah populer itu kemudian energi feel ini punya daya attraction, ya toh? Yang itu kita lihat di dalam dunia objektif. Saya kira itu ya, dia tidak mumet bahas dualitas non dual. Kayak tadi kok kayak rasanya kok kayak mobil naik tanjakan gitu ya, pakai gigi 3. Kalau ini kayaknya ringan, saya bisa ngerasain ini. Itu soal konteks ke dalam gitu ya. Nah, latihannya Mbak Sani, tolong konfirmasi dunia subjektif ini sesering mungkin sehingga akan meledak itu energi keberlimpahannya. Kalau ini tidak dikonfirmasi, nggak usah ngomong ke dalam dulu, konfirmasi dulu ini. Inilah yang disebut sebagai dunia dalam. Oke ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Oh baik, terima kasih teman-teman. Malam hari ini ramai banget. Ini banyak pertanyaannya. Beberapa saya udah screenshot. Nanti kita bisa mungkin bahas di grup ya. Terima kasih banget Mbak Yasani. Thank you banget. Thank you. Teman-teman semua juga yang baik. Nanti kayaknya Mbak Sani nge-host aja ya mulai besok ya. Boleh. Ya, mau. Gantian Mbak Ike healing. Ya, intinya sih makasih banget. Nanti ini bukan berarti terakhir sih. Nanti bisa jadi mungkin kita akan ajak Mbak Sani untuk cerita lagi bisa. Cuman untuk sekarang kita cari bahasan yang lain dulu. Supaya refresh gitu ya. Teman-teman, terima kasih kehadirannya untuk malam hari ini. Terima kasih banget. Kita akan simak. Sementara ini memang untuk Mawar yang hari Kamis ini belum ada gantinya ya. Jadi sementara memang masih seminggu sekali. Kita lihat progresnya bagaimana nanti ke depan. Terima kasih untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Selamat malam Mbak Ike. Waalaikumsalam.